jika dilalui berjalan kaki sepanjang 1 kilometer. Sejauh kilometer. Ya, pemirsa Tribun Harus dimanapun Anda berada, saat ini kita sedang bersama rombongan dari relawan Palang Merah Indonesia sedang melakukan menuju lokasi pencarian warga yang tenggelam di Desa Lepak Cindrana, Kecamatan Bulupodo, Kabupaten Sinjai. Ini medannya menuju lokasi pencarian korban tenggelam, hanyut maksud saya, bernama Andi Ridwan ya. Ini rombongan di belakang. Teman-teman relawan. Nah, di belakang ini ada Ketua PMI Kabupaten Sinjai memimpin aksi pencarian. Ya, ini medan. Kita sedang menuju lokasi aliran Sungai Tangka. Korban diperkirakan Korban hilang sejak hari Minggu siang lalu, dan hingga 3 hari ini belum ditemukan. Dan saat ini ada berbagai tim yang melakukan pencarian. Ini ada dari mobil tim BPBD Kabupaten Sinjai. Ini cukup sempit jalanan, harus berhenti dulu. Mundur dia mundur. Oh, ada mobil. Sempit kayaknya di sana. Nggak bisa di sana. Tim pencari korban warga hanyut ada dari tim BPBD Sinjai, tim PMI Kabupaten Sinjai, tim SAR dari Brimob Kabupaten Bone, dan bersama masyarakat di Desa Lepak Cindrana, Kabupaten Sinjai ini. Besar di banyak itu lah. Masih turun di situ. Ini jalanan cukup sempit sehingga harus antri untuk lewat di jalanan menuju aliran Sungai Tangka, di mana lokasinya adalah lokasi tempat tenggelamnya warga Lepak Cindrana bernama Andi Ridwan. Iya, di situ. Itu kan perlu di Palu. 13 sini jalan.
bantuan dengan 13 jadi bantuan ini biasa ini bantuan ini dari mana nggak tahu. Aku telur rela. Gimana tenaga itu? Ini tahu lah subir tak cek dulu. Coba ke mana ini kita mau. Jalan itu dulu. Memang beda. Ya hanya sampai di sini mobil akses jalan yang bisa dilewati mobil, dan selanjutnya tim relawan ini akan berjalan kaki menuju ke dasar sungai di lokasi kejadian. Nah, ini sendiri dipimpin oleh Ketua PMI, Wakil Ketua PMI Cabang Sinjai, Bapak Adli Pagakantoro. Nah, ini sementara kamu menuju ke lokasi, Pak? Kita menuju ke lokasi sekitar 800 meter, 700-800 meter lagi kita sampai di sungai. Ya lumayan tebingnya lah. Ini sudah berapa hari, Pak? Sudah 3 hari. 3 hari. Warga desa Lapak Cendana, Pak ya? Iya. Oke, Pak, kita menuju lokasi. Nah, ini jalanannya pemirsa cukup masih berbentuk jalan tanah dan sempit, sehingga mobil dari relawan PMI Sinjai harus diparkir di ujung jalan di tempat kami tadi turun. Menurut informasi yang diperoleh dari pihak keluarga Ridwan sendiri adalah warga desa Lapak Cindrana, Kecamatan Bulupodo, Kabupaten Sinjai. Dan setelah Lebaran kemarin pada hari Minggu, Ridwan berencana ke rumah keluarganya atau kerabatnya yang berada di Desa Raja, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Karena ini di sebelah sudah Kabupaten Bone, berbatasan langsung dengan Kabupaten Sinjai. Dan hanya Sungai Tangka inilah yang membatasi dua daerah ini. Dan kabarnya setelah kembali dari bersilaturahmi di rumah kerabatnya di Desa Raja, Ridwan kemudian melintas air ya, karena
deras sehingga mengakibatkan volume air naik, sehingga Ridwan hanyut terbawa air banjir di sungai tersebut dan hingga kini belum ditemukan. Kita akan menuju ke lokasi kejadian bersama tim relawan dari PMI Kabupaten Sinjai. Ini bahaya turun mobil di sini. Kalau hujan naik. Licin Pak ya? Sekali kemarin ini. Ada mobil yang itu sudah kabin kan enggak bisa. Itu mobilnya Brimo sebentar mau turun ke sini. Enggak, sampai di atas. Betul kalau nak coba ini hari waktu agak anu agak cerah. Iya. Gimana? Bagaimana Indosiar? Mengerang itu di anu TMMD. Mangga jarang. Anu pinsang isira. Alah. Pinsang itu sira lo. Nataro pendakian. Kalau ni minum pangsa orang. Oh, perih ni kini balu-balu na warga kasi. Nak tu na hindi dia kasi tinggal palasu balu-balu. Malag ka doon. Ano? Pag ito manutok, sadang ito suatu simpol. Ini kedengaran jemur sungai. Nah, ini pemirsa sungainya yang dibawa. Dimana sungai itu adalah sungai aliran Sungai Tangka yang memisahkan antara Kabupaten Bone dan Kabupaten Sinjai. Sungai itu merupakan tempat kejadian korban Andi Ridwan pada hari Minggu lalu.
Pemisah, kita akan turun di dasar sungai. Itu di bawah warna tenda biru adalah posko dari tim pencari korban. Kita harus melewati pematang sawah. Ya, selamat sore pemirsa Tribunlas dimanapun Anda berada. Saat ini kami sedang berada di aliran Sungai Tangka, Kecamatan Bulu Podok, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, saat ini tugas dari Tim SAR Brimob pelopor Kabupaten Bone ikut melakukan aksi pencarian terhadap korban tenggelam di aliran Sungai Tangka pada hari Minggu lalu. Hingga saat ini belum ditemukan. Warga tersebut bernama Andi Ridwan, warga desa Lapak Cintrana, Kecamatan Bulu Podok, Kabupaten Sinjai. Ini adalah warga-warga yang sedang menunggu kabar perkembangan pencarian korban tenggelam Andi Ridwan. Nah, ini adalah personel Brimob pelopor Kabupaten Bone yang sedang bersiap-siap untuk turun melakukan aksi pencarian terhadap korban tenggelam warga desa Lapak Cintrana, Kecamatan Bulu Podok, Kabupaten Sinjai. Ini di depan adalah posko dari tim SAR Bone, dan selain tim SAR Bone, tim BPBD Kabupaten Sinjai dan tim relawan dari PMI Palang Merah Indonesia Kabupaten Sinjai melakukan pencarian sejak kemarin, membantu masyarakat di Desa Lapak Cintrana. Mereka melakukan pencarian sejak hari Minggu hingga hari ini belum ada tanda-tanda ditemukan. Warga, pihak keluarga korban penuh harap untuk dapat ditemukan. Menurut kabarnya dari pihak keluarga korban, Ridwan baru saja pulang dari tetangganya bersilaturahmi di Desa Raja, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, dan menyeberangi. Nah, ini adalah salah seorang warga Ya, selamat pagi Sobat Tribuner, saya Fakih Imtiaz. Saat ini mengabarkan dari Antang. Saat ini saya sedang berada di
jalan lintas provinsi, jalan poros provinsi Antang. Jadi seperti inilah kondisi ruas jalan di Antang. Nampak kita lihat pengendara harus terjebak di lubang yang cukup dalam di sepanjang ruas jalan provinsi ini. Seperti inilah Sobat Tribuners kondisi ruas jalan di Jalan Poros Antang. Terpantau lubang semakin dalam di ruas jalan ini. Menurut keterangan warga setempat, kondisi jalan rusak berat ini sudah memakan beberapa korban kecelakaan lalu lintas. Ada terbaru kemarin katanya sempat ada pengendara motor yang jatuh akibat dari lubang yang cukup dalam ini. Jadi seperti inilah Sobat Tribuners kondisi jalanan di Antang. Nampak pengendara masih melintasi ruas jalan ini di bagian tepi jalan sebab kondisi jalanan rusak berat. Sebagian pengendara memilih untuk melintasi tepi jalan untuk menghindari lubang. Jadi seperti inilah kondisi di ruas jalan ini. Nampak pengendara begitu kesulitan melintasi ruas jalan yang semakin rusak setiap harinya. Apalagi ditambah saat ini hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terus melanda Kota Makassar setiap harinya, tentunya membuat kondisi jalanan semakin rusak parah. Saat ini saya mengabarkan di ruas jalan antar provinsi di Poros Antang, tepatnya sebelum dari Pasar Antang. Jadi Sobat Tribuners, seperti inilah kondisi ruas jalan ini pagi hari ini. Jadi setiap harinya ini merupakan akses utama masyarakat ataupun warga yang bermukim di Antang untuk beraktivitas. Namun yang terjadi seperti yang kita lihat, seperti inilah kondisi jalanan yang rusak parah. Terpantau pengendara begitu kesulitan melintasi ruas jalan ini. Tentunya dengan jalan yang rusak ini, kemacetan seringkali terjadi di sepanjang Jalan Poros Antang di pagi hari maupun sore hari. Tak hanya itu, tentunya kondisi jalanan seperti ini sangat membahayakan utamanya pengendara jalan. Oke, untuk lokasinya sendiri saat ini saya berada di Jalan Poros Antang, tepatnya di sebelum Pasar Antang, di depan dari jalan masuk SMA Negeri 12 Gria Rindu Alam. Lokasi jalan yang cukup rusak berat. Lokasinya berada di sebelum Pasar Antang hingga depan Pasar Antang. Seperti inilah kondisi ruas jalan di pagi hari ini Sobat Tribuners. Seperti yang terlihat di layar kaca, nampak warga menaruh sebuah tanaman pohon tepat di tengah-tengah jalan sebagai bentuk protes dari tidak adanya tindak lanjut pemerintah untuk memperbaiki ruas jalan ini.
Jadi lokasinya berada di tepat jalan poros menuju Antang, di depan dari perumahan Gria Rindu Alam, jalan masuk ke SMA Negeri 12, juga di sebelum dari Pasar Antang. Jadi seperti inilah saat ini kondisi lalu lintas di Pasar Antang. Nampak kondisi jalanan begitu parah sehingga arus lalu lintas terpantau macet. Seperti inilah kondisi di pagi hari ini Sobat Tribuners. Jadi diharapkan kepada pengendara jalan yang ingin melintasi ruas jalan ini untuk terus berhati-hati dalam berkendara, dan diharapkan tentunya ada tindak lanjut dari pemerintah provinsi untuk segera memperbaiki ruas jalan ini. Informasi yang diterima dari warga sekitar bahwa jalan ini sempat mengalami perbaikan sebanyak 2 kali, namun perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum masih belum maksimal, sehingga hanya diterjang 2 kali hujan, ruas jalan ini kembali seperti semula rusak berat. Jadi Sobat Tribuners, seperti inilah kondisi ruas jalan di pagi hari ini. Pantau ruas jalan ini yang rusak ini menyebabkan kemacetan di sepanjang ruas jalan Antang, dan juga tentunya ini membahayakan bagi pengendara roda 2. Informasi yang dihimpun oleh tribuntimur.com, ruas jalan ini telah beberapa kali menyebabkan kecelakaan tunggal untuk pengendara motor. Terbaru kemarin ada seorang perempuan yang juga sempat terjatuh di lubang ini. Informasi juga yang tadi himpun bahwa pengerjaan jalan ini sebenarnya sudah dilakukan selama 2 kali, namun pengerjaan jalan masih belum maksimal, sehingga hanya sebentar, hanya diterjang 2 kali hujan dan kembali lagi rusak seperti yang terlihat di layar kaca. Salah satu permasalahan lainnya adalah selain dari ruas jalan yang rusak adalah kondisi drainase atau saluran pembuangan air yang terlihat cukup dangkal dan setara dengan jalanan. Jadi seperti ini dia drainase pembuangan air yang terlihat cukup dangkal dan hampir setara dengan jalanan, sehingga ketika hujan turun, walaupun hanya sebentar, jalan ini biasanya langsung tergenang air. Jadi Sobat Tribuners, seperti inilah kondisi ruas jalan Antang ini hingga menjelang siang hari ini. Masyarakat masih beraktivitas dan biasanya, namun tentu saja akibat dari rusaknya jalan, arus lalu lintas mengalami kemacetan cukup parah. Baiklah Sobat Tribuners, terima kasih. Sekian, saya Fakim Tias, jurnalis Tribun Timur mengabarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi Bu, bisa diceritakan bagaimana ceritanya, kronologinya itu anak kena busur? Kejadiannya Iya, kejadiannya. begini Bengkok, dia sementara kerja, lalu ada datang itu orang naik motor, lalu dia turun, dia langsung serang. Ini semua temannya lari, dia bilang tidak tahu bilang apa itu toh. Dia di mana itu Bu? Di bengkel. Di bengkel. Oh, lagi kerja. Dia lagi kerja. Tadi dia kerja, nah datang itu membusur kah, yang tidak serang. Lembur kini ceritanya anak Iya, tadi iya, lembur ki. sampai malam ki kerja. Iya. Oh, itu kapan kejadiannya Bu? Jam 2 malam. Jam 2 malam. Takbiran. Takbiran di. Iya. Terus setelah itu Bu? Iya. Setelah itu berteriak, bilang nak kena begini ku. Jadi lalu ada temannya bawa ke masuk rumah sakit. Itu temannya bawa ke rumah sakit di sini. Apa memang sebelumnya ada permasalahan Bu? Anda ketahuinya nanti tidak tanya. Enggak ada jadi. Anda ketahuinya Nggak ada. siapa tahu. Saya tidak tahu ya dia tahu toh. Tapi Iya. itu waktunya kena apa narasa itu? Langsung narasa bilang busur kena manunya. Tidak, dia bilang batu ji. Tapi itu beda lari madeka batu ji. Tapi itu ben patasang ada di telinganya. Dia bisa menutup telinganya tuh. Jadi kasih begini tangannya. Apa itu tanganku tuh saya gini busur. Situ minata bilang kena kak. Itu Terus langsung apanya yang kena busur itu? gini mata. Oh, Langsung mata. dari pelipis kena ke Iya. mata di. Iya. Oh, terus dibawa ke rumah sakit. Serius? Sini. Iya. Setelah itu dirujuk. Dirujuk karena dia tidak lengkap alatnya, Ya, jadi jadi. dirujuk dulu. Rujuk ke rumah sakit mana itu Bu? Masih ini Sudah dioperasi Bu? sudah dioperasi. Terus bagaimana kondisinya sekarang ini Bu? Anak Dia tak? sudah baik-baik. Baik-baik. Nanti nggak tahu kalau sudah dipasang mata, nggak tahu bagaimana. Tapi masih diperban sekarang Dia matanya. masih korban sekarang. Masih check up apa? Kontrol. Iya masih kontrol. Kontrol. Baru besok pertama kontrol. Oh, hari pertama Karena kontrol. belum masih minum obat. Masih minum obat. Iya Sekarang Ibu sudah melapor. sudah. Melapor di Polres Goa. Iya. Bagaimana tanggapannya Bu karena marak ini pembusuran atau geng-geng motor ini di Goa? Apa harapan Tai Bu? Pada polisi. Saya berharap secepatnya itu pelaku cepatnya ditangkap. Ya, harus bertanggung jawab, dihukum seberat-beratnya karena anak saya seumur hidupnya buta. Buta di. Iya, karena saya sakit sekali hatiku dia kira anakku begitu. Iya. Terus sejauh ini apa ada nih perkembangan nih Bu dari pihak kepolisian? Kenapa? Ada nih maksudnya perkembangan dari pihak kepolisian? Iya, ada Sudah ada. perkembangan. Iya. Sudah sementara di anu ya? Sementara dia diurus. Diurus di. Iya. Jadi sekarang anak lagi di mana Bu? Lagi di rumah. Masih di rumah. Iya, Masih istirahat ya. istirahat. Terima kasih banyak Bu. Iya. Jadi itulah tadi cara cerita keluarga Ibu Murni. Ngapain bekerja di? Iya Bu, Kenapa? di mana korban masih istirahat menjalani perawatan di rumah dan korban kini mata kanannya sudah tidak bisa melihat karena terkena busur. Kasus pembusuran ini juga telah dilaporkan ke Polres Goa Sulawesi Selatan, di mana baru-baru ini diketahui personil Polres Goa telah meringkus 7 remaja yang diduga kelompok geng motor. Namun dari informasi dan wawancara terakhir oleh pihak kepolisian, polisi sementara masih melakukan pengembangan dan pendalaman terkait kasus pembusuran, maraknya kasus pembusuran di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan.
Baru bosnya lagi jampu Ki. Jadi itu mina aku telepon terus gimana menangis minatnya bos Kak. Karena ini udah ada Ki. Demikian terbenar, saya Said melaporkan dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ya, selamat siang Tribuner. Saat ini saya sedang berada di Jalan Datar Raja Milo di Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Nah, di mana di jalan ini telah mengalami kerusakan parah dan banyak genangan air di tengah jalan. Seperti ini kondisi jalan yang rusak di jalan ini. Nah, beginilah kondisi jalan Dr. Randes Raja Milo, yang dimana jalan ini sudah lama mengalami kerusakan, tetapi belum juga dilakukan perbaikan oleh dinas terkait atau belum ada perhatian dari pemerintah daerah. Nah, diketahui jalan ini di aspal sejak masa pemerintahan almarhum Bupati Raja Milo beberapa tahun yang lalu. Nah, hingga saat ini jalan ini belum juga dilakukan perbaikan. Nah, padahal jalan ini merupakan jalan poros yang menghubungkan antara Kecamatan Binamu dengan Kecamatan Turatea hingga ke Kecamatan Kelara. Nah, pengendara yang melewati jalan ini merupakan dua jalur, tetapi pengendara biasanya menghindari jalan yang rusak ini dengan melakukan berlawanan arah dari jalur yang ada. Mari kita lihat jalan yang rusak selanjutnya. Nah, untuk pengendara yang melintas di jalan ini harus berhati-hati karena jalan ini sangat licin karena digenangi oleh air.
Assalamualaikum Tribuner, selamat pagi. Saat ini saya berada di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lu Timur. Nah, saat ini atau hari kedua pasca libur Lebaran, tepatnya Selasa, tanggal 10 Mei 2022, terlihat warga ramai datang untuk mengurus kartu kependudukan, baik itu KTP, kartu keluarga, maupun kartu-kartu kependudukan jenis lainnya. Nah, ini kalau kita lihat di dalam kantor sudah penuh, makanya warga memilih menunggu di depan teras kantor Tribuner. Nah, selain di depan teras kantor, di halaman kantor juga banyak warga yang sedang antri dan menunggu giliran untuk mengurus kartu kependudukan di kantor yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Tribuner. Nah, saat ini lokasi saya atau tempat saya mengambil video ini tepat di bawah pohon jambu atau di depan kantor, tepatnya lagi di halaman kantor Disduk Capil Lu Timur. Jadi tadi beberapa warga yang saya temui mengatakan bahwa memang hari ini cukup ramai warga yang datang mengurus kartu kependudukan seperti KTP, kartu keluarga, dan kartu kependudukan jenis lainnya. Ini banyak anak-anak milenial Tribuner. Kalau kita lihat si remaja, mungkin ini di depan kantor juga warga memilih untuk mengantri atau menunggu giliran. Nah, ini juga kalau kita lihat motor terparkir di area kantor Capil Lu Timur. Nah, ini ayo benar saya mengajak untuk masuk ke dalam, tapi kalau padat, nah seperti ini padatnya. Ini ada 1, 2, 3, 4 sampai 8 meja pelayanan, semuanya full melayani masyarakat Tribuner. Dan di ruang tunggu atau kursi antri juga banyak full. Nah, sebagian lagi warga berdiri untuk menunggu giliran Tribuner. Jadi seperti ini kondisi Dinas Duk Capil hari kedua kerja pasca libur Lebaran Tribuner. Padat dan banyak warga yang datang untuk mengurus kartu kependudukan. Baik, kita keluar kembali Tribuner karena di dalam cukup padat. Seperti ini.
Ini ada urus apa dek? KTP? Dari jam berapa tadi? Sekarang jam? Jam 10. Oh, urus KTP. Jadi sudah 2 jam setengah menunggu. Oh, dari kemarin juga padat. Dari mana dek? Malili. Oh, mahasiswa. Oh, sudah selesai. Namanya siapa dek? Lilis, warga Patan. Jadi sudah mengantri sejak kemarin tapi belum selesai. Tapi sementara sudah diurus dalam. Oh, sementara proses. Oke. Ya, jadi itu tadi informasi dari salah satu warga Tribuners, Lilis, yang mengaku sejak kemarin sudah mengantri dan saat ini tengah menunggu proses untuk penyelesaian KTP yang sedang diurusnya. Oke. Ya, selamat siang Tribuners dan Peskuter. Pagi siang ini kita berada di Pasar Lekesi, di Jalan Lasindrang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Nah, kali ini kita memantau di Pasar Lekesi, melihat aktivitas yang berlangsung di Pasar Lekesi di hari kedua setelah libur Lebaran ini, Tribuners. Lihat ya, sembari tanya-tanya juga kira-kira pada harga bahan pokok yang naik ya kira-kira. Ini salah satu kios ya, jadi masih panjang ya Tribuners dan Peskuter. Sini ada banyak sekali. Jadi Tribuners ini salah satu pasar rakyat ya Tribuners, salah satu pasar rakyat yang menjadi salah satu juga pusat perbelanjaan, pusat di mana masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tribuners ini jadi ada lengkap ya, ada penjual sayuran, terus ada juga penjual ayam di sebelah sana, terus ada juga penjual daging dan ini salah satu. Jadi kita coba tanya-tanya ke ibunya ya Tribuners, kita coba dulu. Ini ya barang-barang. Tante, boleh tanya-tanya Tante soal harga-harga ini? Cabai ada yang naik? Tidak naik lah, turun semua harga. Oh, turun sekarang harga Budi? Selama sudah Lebaran. Apa-apa yang turun Tante? Ini semua. Semua di. Itu beda yang itu. Yang ini cuma ini yang naik lah. Oh, bawang yang naik di. Kalau ini cabai rawit begini Tante. Cabai rawit harga 25. Sekarang tapi mencapai 40. Oh, kemarin sampai 40 ya? Sekarang sudah 25. Kalau ini cabai apa namanya ini Bu? Cabai keriting. Oh, ini cabai keriting di. Ya, Itu ini cabai keriting. Kemarin juga 40, sekarang 25. sekarang 25. Ini kemarin 50. Cabai apa namanya ini Bu? Cabai merah. Cabai merah di. Iya. Ini sekarang harganya sudah 25. 25 dulu?
50. Kalau tomat apa kentang, Bu? Tomat, kentang begitu di standar harganya. Oh, standar. Jadi berapa itu standarnya, Bu? 20, ini 10.000. Oh, ini 10.000, Di. Ya, ini 20. Kalau ini Sudah 8.000. Bawang yang naik. bawang berapa, Bu? Bawang 40 1 kilo. Dulu berapa itu, Bu? Kemarin 30. 30, Di. Oh, berarti bawang ini naik pas sudah lebaran begitu, Bu. Oh, terus ini yang turun, Di. Kenapa? Orang ini banyak. Oh, Karyawan jadi ini lagi banyak pasokan, Di. Di mana ambil biasa, Bu, barang ini? entrekan. Entrekan, Di. Maksudnya ambil ke entrekan ki atau ada yang bawa ke pasar? Ah, yang pasar, Di. Sudah berapa lama, Bu, jualan? 20 tahun. Ini pekerjaan ini, Bu. Maksudnya ini yang hidupi ki atau ada Iya. Bapak yang kerja juga? Enggak. Oh. Bagaimana, Bu, waktu apa namanya bulan puasa kemarin banyak Ji laku, maksudnya naik pendapatan, Di waktu bulan puasa. Siapa nama ta, Bu? Iya. Nurpiah. Makasih, Bu, Di, informasinya ya. Tribuners dan Facebooker. Jadi itu tadi Ibu Nurpiah ya. Memberikan kita informasi kalau harga-harga bahan pokok sudah mulai turun di pasaran. Seperti itu. Jadi informasi bahwa harga-harga cabai sudah mulai turun ke angka sekitaran 25.000 ya per kilo atau 30.000 per kilo. Dari sebelumnya yang harganya mencapai 40.000. Juga alat penjual ikan, pokoknya banyak sih penjual kuliner. Dan sini pasar basah, jadi pasar ikan di sini, jual ikan. Nah, seperti ini. Ini juga ya suasana dan aktivitas di pasar Lakesi ya di sekira pukul 10 ini masih terlihat ramai. Masyarakat masih juga melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan. Selamat pagi menjelang Tribuners. Saya Wahyudin, jurnalis Tribun Timur. Saat ini saya sedang berada di Aula Syekh Yusuf, Balai Latihan Kerja Kota Makassar. Nah, sedang berlangsung acara bihalal yang dilakukan oleh DRK Makassar yang juga diikuti oleh di dalam Aula Syekh Yusuf, Balai Latihan Kerja Kota Makassar. Seperti yang kita lihat saat ini. Para suhu, senior, dengan tugas yang kami miliki. Nah, ini merupakan hari kedua masuk kerja Tribuners. Sebelumnya kemarin pada hari Senin 9 Mei 2022 juga sempat diadakan acara halal bihalal secara nasional yang disiapkan langsung oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia juga sempat memberikan arahan langsung pada halal bihalal ini Tribuners. Para sahabat-sahabat kolega PCP khususnya Pak Sari, para PPK Wajah, Pak Sudarsana, para PPK Pangkat. Mohon maaf, saya sering dulu menyebut BPCP, jadi kita memanggilnya BPK.
gurunya ini beserta teman-teman dari Balai Kaki ya. Terima kasih rekan-rekan seperjuangan tentunya. Kepala BLK Makassar Bapak Dr. Fitro Ilham Rahmawan di Aula Syekh Yusuf BLK Makassar. Para sahabat Polika Industri, Bapak Kalberi yang kami hormati, Pak Kami dari Negara serta Polika lainnya. Terima kasih berkenan menjadi dengan seperti dengan kami dan kami tidak bisa menyebutkan satu persatu seluruh undangan dan para hadirin yang hadir hari ini. Alhamdulillah, syukurlah tidak ada kata yang lebih tidak ada kata syukur yang terbaik. Kita panjatkan puji kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya, atas kekuatan yang diberikan, dan tentu atas semua nikmat yang kita rasakan, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat silaturahim. Lama rasanya kita berkumpul dengan adanya pandemi, ketakutan, kekhawatiran, dan tentu saja ya 100 paket umroh atau wisata religi. Ini untuk mungkin yang non muslim ya. Jadi kita menyediakan untuk beli Avanza Veloz Rice Brush di bulan ini ya, berkesempatan mendapatkan serat ya, ikut undian. Kita menyediakan 100 paket umroh ya. Pertanyaannya, apakah ini hanya berlaku di wilayah Makassar atau hanya di wilayah Kendari atau mungkin di wilayah Sulawesi Tengah? Jadi ini berlaku di seluruh wilayah Kala Toyota. Semua cabang Kala Toyota, customer atau Kala friend yang beli Avanza Veloz Rice di bulan ini di setiap cabang, di masing-masing cabang berkesempatan mendapatkan undian umroh ya. Jadi ini yang luar biasa, ini yang amazing di bulan ini. Ini yang amazing di bulan ini. Berikutnya apa lagi? Ya tadi ini yang paling besar ya, paling atas tadi. Umroh yang hanya di Kala Toyota. Oke, apalagi DP mulai 15 jutaan. Jadi dengan DP 15 jutaan atau 10% sudah bisa miliki Avanza. Ya, langsung ya stepping Avanza paling pernah kita juga gratis, sudah pasti 4 tahun. Kemudian ada lagi yang spektakuler. Kita juga punya paket spektakuler di dalamnya adalah red 0%. Ya, apalagi yang spesial? Ada red prize 1 Toyota Agya. Sebelum lebaran kemarin kita sudah undi 1 Agya dan pemenangnya itu dari mana ya, Bang? Palopo kalau nggak salah. Ya, Palopo. Nah, kita masih ada lagi 1 Agya. Jadi sepanjang tahun ini kita tetap sediakan ya 1 Toyota Agya. Nah, apalagi yang spesial nih? Jadi, 1 Toyota Agya ada lagi. Nah, buat yang test drive, yang melakukan test drive loh ya, test drive ya. Kalau mungkin teman-teman sudah lihat ada di mobil Veloz di luar atau test drive, biar experience ya. Ya itu test drive Avanza atau Veloz Atlas berkesempatan dapat undian 1 Veloz atau 1 Avanza atau 1 Rice. Ditambah lagi 2 motor Benelli. Nah, itu apakah sudah cukup? Belum, masih ada lagi. Masih ada lagi 100 iPhone, berkesempatan undian 100 iPhone ya. Apakah itu sudah cukup? Masih ada lagi ya. 30 tablet Android ini kita punya cabang 30. Kita sediakan satu undian 1 cabang. Berikutnya lagi ada 2 Benelli Panare. Jadi sangat banyak sekali
Ada 100, ada 100 lagi, ada 30 lagi, ada 2 lagi. Jadi apa itu? Amazing deal. Amazing deal ya. Beli Avanza, Veloz, Rise sama Ras. Jadi sudah ada yang kepikiran beli Veloz? Ya, sampaikan ke keluarga ya. Kalau bukan teman-teman yang lain ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga kita punya paket Easy Deal. Ini yang sudah sering kita sampaikan. Yang spesial apa? Jadi kalau liburan 5 jutaan, Easy Deal ini cuma 3 juta. Ya, DP cicilan lebih hemat sekitar DP 20%-an ya. Jadi ini juga nanti detail nanti teman-teman PVC ya yang jelaskan. Jadi formulanya adalah smart, hemat, fit dan mudah. Next, apalagi yang spesial di bulan ini? Ya, tadi untuk unit barunya. Sekarang bagaimana untuk servisnya? Ya, bengkelnya. Nah, lanjut. Nah, kita di servis itu adalah sistem Toyota One Stop Shop Solution. Ya, jadi ada waranti sampai dengan 100.000 km. Ya, dan biaya semu pada cadang ya maksimal 50 km, gratis biaya jasa dan servis berkala ke-6 maksimal 4 tahun. Jadi ada juga ganti ban, ada program wax, interior, scoring, servis AC dan engine treatment. Jadi sangat komplit sekali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dan Suket. Kali ini kita berada di salah satu sudut kawasan wisata kuliner di kota Parepare, yaitu Pare Beach. Nah, saat ini saya ingin memperlihatkan bahwa suasana kawasan kuliner Pare Beach ini pasca ditinggal atau pasca ya Hari Raya Idul Fitri, bulan puasa sudah selesai. Nah, ini dia suasananya. Tampak kita dari atas ya, kita dari sini di Monumen Pasar Senggol kita melihat. Nah, begini suasananya kawasan kuliner Pare Beach Tribunner pasca ditinggal Idul Fitri. Nah, biasanya ini Tribuners kalau jika saat Idul Fitri atau bulan puasa kemarin, kawasan wisata ini sepanjang yang kita bisa lihat ini sampai di ujung sana yang ada kapal sandar itu biasanya dipenuhi oleh masyarakat menjelang untuk berbuka puasa. Nah, ini sekarang sudah kita tinggalkan bulan Ramadan, jadi suasana di pengunjung di kawasan wisata kuliner ini mulai sepi lagi seperti biasa atau normal. Karena ini juga hari kerja Tribuners ya, wajar saja masih pengunjung atau yang datang ya berbeda intensitasnya atau volumenya saat bulan Ramadan. Waktu bulan Ramadan ini Tribuners biasanya ini pengunjung jam-jam begini sudah memadati ini semua kursi-kursi yang tersedia di pinggir laut ini. Karena kalau kita Tribuners, kalau kita dari buka puasa di sini kita bisa menikmati juga indahnya pemandangan yang ada di seberang. Nah, ini begini pemandangannya, jadi memang sangat santai dan sahdu kalau kita di sini Tribuners menghabiskan waktu. Khususnya waktu kemarin pas bulan puasa ini sangat ramai waktu bulan puasa ya. Jam-jam seperti ini sangat krusial dan susah dapat tempat duduk kalau kita telat datang. Memang ini Pare Beach ini memang berada di tengah kota, dekat dengan ikon-ikon wisata di kota Parepare ya. Nah, di tempat saya saat ini Tribuners, saya berdiri berada di tepat di Tugu patung Tugu Pasar Senggol lah istilahnya. Oh, tidak salah. Nah, ini Pasar Senggol di sebelahnya Tribuners. Ini juga, kita lihat ya Tribuners. Nah, ini kosong ini, tidak banyak pengunjungnya yang hadir atau yang ini menghabiskan waktu ya. Di hari kedua kerja juga ini. Nah, ini Pasar Senggol Tribuners. Ini kawasan kota ya.
Tribuners. Kalau kita dari atas lihat, ini juga ada anak-anak yang lagi mancing. Ya, Tribuners, bisa saya informasikan ya bahwa memang kawasan kuliner Pare Beach ini yang terletak di dekat Pasar Senggol, Jalan Pinggir Laut, Kecamatan Ujung, Kota Pare ini saat ini mulai kurang pengunjungnya. Sangat berbeda penampilannya ketika saat bulan puasa kemarin. Waktu bulan puasa kemarin, Tribuners, kawasan wisata Pare Beach ini di jam-jam seperti ini mendekati buka puasa ya, ini sudah ramai sekali. Sudah ramai, full malah ya, sampai ke sana. Sampai ke sana ya, ini semua ini kawasan wisata dan sampai di sana. Nah, ini semua ini dari ujung sini sampai sana itu dipenuhi pengunjung untuk melakukan buka puasa bersama atau ya buka puasa di kawasan kuliner ini. Benar. Nah, seperti ini ya, kita lihat juga ada satu keluarga ini sedang kayaknya nongkrong lah. Nah, ini keindahannya Tribuners yang bisa kita saksikan ketika berbuka puasa di kawasan kuliner ini Pare Beach. Jadi ini pemandangannya sangat indah, memanjakan mata, hati, dan pokoknya bisa tenang, bisa healing kita di sini kan, lihat pemandangan yang mungkin pemandangan seperti ini tiap hari ya, tidak tiap hari ya maksud saya. Jadi ini kawasannya memang saat ini mulai tidak terlalu ramai seperti bulan puasa kemarin sebenarnya. Nah, jadi Tribuners atau wisatawan atau orang-orang yang berkunjung ke Pare sangat direkomendasikan ini untuk coba nongkrong di sini, menikmati hidangan-hidangan yang ada, aneka-aneka makanan. Menikmati aneka makanan tentunya dengan pemandangan yang sangat indah. Ini sangat tepat juga untuk jadi tempat bersantai bagi para pelintas ya, yang mungkin tidak buru-buru, yang memang melintas untuk liburan, bisa singgah sebentar di kawasan kuliner ini Pare Beach. Nah, begini Tribuners ya. Nah, ini tidak jarang-jarang kita dapat pemandangan seperti ini nih, indah dan sangat membuat perasaan kita tenang. Kalau sudah lihat yang begini yang baru perasaannya kita tidak tenang, kayaknya kita disuruh di sholat maghrib. Tribuners. Nah, jadi